Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game90net. Karena video creepypasta yang dari internet iceberg banyak yang suka, inilah video part keempat sesuai dengan janji yang telah gua bikin di video sebelumnya. Anyway guys, di sini gua mau kasih tahu ke kalian kalau penonton Game90net sebagian yang nonton channel ini adalah orang-orang yang belum subscribe sama sekali. Dan yang nonton channel ini itu orang yang subscribe ke gua itu dikit banget. Iya, gua tahu kalian itu subscribe ke gua dan kalian setia nonton gua. Tapi kalau misalkan kalian setia nonton gua tapi like-nya itu nggak ada, aduh, sedih, men. Oke, jadi untuk kalian kalau misalkan pendatang baru dan kalian belum subscribe, kalian bisa subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis and gak bayar. Jadi ayo dong yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, like video ini dan komen di kolom komentar. Oke deh, mendingan kita langsung aja mulai videonya guys. Enjoy the video. I Hate You. I Hate You adalah creepypasta yang berasal dari game Mario. Cuman bukan game Mario Bros, melainkan Mario World. Di dalam game ini, para player akan memainkan karakter Mario untuk berpetualang. Cuman anehnya akan ada beberapa glitch di dalam game. Disturbing sound dan ada karakter Luigi yang muncul secara misterius dengan mata yang berwarna merah. Lalu tiba-tiba ia akan menghilang. Dari creepypasta I Hate You, di sini muncul beberapa teori yang paling populer. Salah satunya adalah teori yang pertama ya. Di sini ada yang mengatakan kalau apa yang dialami sama Mario adalah ilusi. Teori kedua, ini lebih menarik karena mereka mengatakan semua yang dialami Mario adalah ilusi yang dialami oleh pemain. Sebenarnya gamenya itu normal, cuman karena playernya mengalami ilusi aneh, jadi ia mengalami penglihatan gak normal di dalam game Mario World. I Won't Leave You. I Won't Leave You merupakan creepypasta tentang Pokemon karakter Sylveon dan Eevee. Nah ceritanya nih guys, Eevee itu mengalami gangguan down mental karena ia terlahir sebagai Pokemon yang lemah dan enggak berguna. Lalu ia juga merasa kesepian karena enggak memiliki teman sama sekali. Nah disinilah kemudian peran dari Sylveon adalah sebagai teman Eevee yang sangat menyayangi Eevee. Di sini terdapat perdebatan antara mereka berdua di mana Eevee ingin budir dan dihentikan oleh Sylveon. Gak lama setelah itu muncul mimpi-mimpi aneh ketika Eevee tertidur. Disinilah kemudian akan muncul sebuah adegan di mana Eevee diserang oleh Pokemon misterius. Dan karena luka yang ia dapat, pada akhirnya Eevee tewas. I am a search and rescue officer. Anyway guys, I am a search and rescue officer. Ini ceritanya panjang banget. Dan karena ceritanya panjang banget, seperti biasa gua akan rangkum seminimal mungkin. Dan gua harap kalian paham ceritanya. Di sini ceritanya itu kayak menceritakan seorang petugas yang memiliki misi menyelamatkan orang-orang yang tersesat di dalam hutan. Nah kalau biasanya orang yang tersesat ini kalau misalkan udah dicari, biasanya ini kan kalau ketemu mereka rata-rata selamat ya. Bedanya di sini adalah hampir semua orang yang ditemukan ternyata mereka ditemukan dengan kondisi yang parah banget, alias udah gak bernyawa lagi. Dan yang paling anehnya lagi di sini, hampir semua korbannya mengalami hilangnya bagian anggota tubuh mereka. Di antaranya ada bola mata yang dicongkel, tangan yang patah sebelah, kakinya menghilang, badannya terputus. Pokoknya di dalam hutan ini terdapat sosok creature aneh yang bersembunyi dan menunggu manusia lewat untuk dimangsa. JVK1166SP mengkisahkan tentang sebuah file misterius yang sempat beredar di internet. File ini dirumorkan mirip seperti game RPG, cuman ada juga beberapa orang yang mengatakan kalau ketika file gamenya ini diinstal, banyak kerusakan yang akan terjadi pada PC mereka. Ada juga yang bilang kalau file mereka hilang secara tiba-tiba, terus layar monitornya crash, lalu komputer mereka juga terinfeksi virus, dan yang paling parahnya lagi, komputer mereka mengalami kerusakan fatal dan gak bisa dihidupkan lagi. Nah, ceritanya itu nggak sampai di sini guys. Jadi ketika gamenya ini misalkan udah terinstall dan kemudian gamenya ini dimainkan, di sini kalian akan mengelilingi sebuah tempat kayak labirin super luas dan kalian juga akan menemukan suara-suara aneh. Dan kalau misalnya kalian beruntung, akan ada sosok misterius seperti entitas asing yang muncul secara tiba-tiba dan menghilang kembali. Nah, yang paling
ajaibnya lagi, kalau misalkan kalian menemukan entitas ini, ada rumor lain yang mengatakan sebenarnya kalian mengalami mimpi. Karena cerita aslinya di bagian endingnya, si karakter utama ternyata terbangun ketika ia bertemu dengan entitas tersebut, Mistfortune.gb. Mistfortune.gb adalah game misterius yang sangat jadul dan hanya dapat dimainkan lewat emulator GBC. Anyway guys, untuk kalian kalau misalkan nggak tahu emulator GBC itu apaan, jadi emulator GBC itu adalah emulator yang dimana kalian bisa memainkan game-game Pokemon, game-game yang jadul banget lah, pokoknya game-game yang gak ada warna. Nah itu kalian mainnya biasanya pakai emulator GBC. Intinya emulator GBC itu sama kayak emulator GBA, dimana kalau misalkan kalian memang pecinta game Pokemon atau pecinta game Super Mario Bros yang suka main di Game Boy, kalian pasti akan memainkan emulator GBA. Nah fungsi dari GBC itu hampir sama kayak GBA. Oke, sekarang kita balik lagi. Jadi di dalam game ini itu terdapat tokoh utama yang berjalan di suatu ruangan dan bertemu dengan karakter asing yang diduga ia berasal dari dunia iblis yang dikenal dengan nama Beelzebub. Kemudian ceritanya itu berlanjut. Beelzebub membawa si tokoh utama ke dunia iblis dan hal-hal mengerikan itu kemudian meneror si tokoh utama, Mother Call. Ceritanya ada anak perempuan yang sedang bermain. Tiba-tiba ia dipanggil oleh ibunya dengan suara yang cukup keras. Karena penasaran, sang anak berjalan menuju ke ruangan dapur. Dan tiba-tiba tangan si anak itu kemudian ditarik oleh seseorang yang ternyata itu adalah ibunya sendiri. Di sini sang ibu menyuruh anaknya diam karena ia juga mendengar suara tersebut memanggil anaknya. My dead girlfriend keeps message me on Facebook. Ceritanya di sini ada seorang pria bernama Nathan yang memiliki kekasih dan sudah berpacaran selama 5 tahun. Lalu mereka juga dikabarkan akan menikah. Cuman ternyata sayangnya jodoh tidak menyatukan Nathan dan juga Emily. Karena kekasihnya alias Emily tiba-tiba dikabarkan meninggal karena mengalami kecelakaan mobil. Saat itu juga Nathan benar-benar merasa frustasi banget karena ia telah kehilangan sosok perempuan yang benar-benar ia sayangi. Walaupun begitu, Nathan ini tetaplah sosok pria yang tegar. Ia bisa melewati semua rintangan kesedihan yang ia alami, sampailah di mana si Nathan mencapai titik ia sudah bisa melupakan Emily. Cuman dari sinilah kemudian semuanya berubah menjadi creepy. Jadi ketika pacarnya ini kan dikabarkan meninggal, 1 tahun kemudian rupanya akun pacarnya si Emily ini ada yang ngechat. Jadi ada orang ngechat si Nathan pakai akun Facebook milik Emily. Awalnya orang yang pakai akun Emily itu cuma ngebalas "Hai, halo," dan si Nathan itu bingung nih. Lah, kok akun Emily ada yang make? Nah, di sini si Nathan itu mencoba untuk berpikir positif. Mungkin aja yang make akunnya Emily itu adalah mamanya atau ibunya atau teman dekatnya kali. Cuman ketika diabaikan chatnya, ini makin aneh. Si Emily itu bilang, "Kenapa kamu mengabaikanku?" Dan akhirnya si Nathan itu balas. Ketika dibalas, si Emily itu bilang bagian belakang ban mobil. Logika aja ya, kalau misalkan kalian punya seseorang yang kalian sayangi terus tiba-tiba mengalami kecelakaan dan akun kalian ada yang ngechat ke kalian dan yang ngechat kalian adalah mantan kalian misalnya nih, dia itu bilang sesuatu yang berhubungan dengan insiden kecelakaannya. Paham gak maksud gua? Berarti ini arwahnya dong. Nathan pada saat itu terus bertanya, "Ini siapa?" Dan si Emily itu kemudian mengatakan, "Di sini sangatlah dingin." Akhirnya Nathan menjadi ketakutan. Sekaligus ia juga kesal karena kalau misalnya yang ngechat dia ini adalah orang lain yang pakai akun Emily, ini bakalan bikin Nathan marah besar karena Emily adalah orang yang sangat ia cintai. Cuman yang paling creepy-nya itu bukan di antara mereka ngebalas chat-chatan gitu ya, bukan, melainkan ternyata si Emily itu mengirim sebuah foto dan ketika fotonya ini dibuka, rupanya itu adalah foto pintu rumah Nathan. Artinya orang yang ngechat si Nathan itu ada di depan pintunya, di depan pintu kamarnya. One man hide and seek. One man hide and seek adalah sejenis ritual mengerikan di mana para pemain akan bisa berkomunikasi dengan jiwa manusia yang sedang terjebak di antara 2 dimensi, alias jiwa-jiwa malang yang gak mau meninggalkan bumi dan masih berusaha untuk mencari raga manusia yang kosong agar bisa direbut dan dikendalikan. Pokemon Dead Channel.
Pokemon Dead Channel menceritakan serangkaian peristiwa di dalam game Pokemon, di mana terjadi pembantaian mengerikan di sebuah hutan dengan keadaan terjadi kebakaran di mana-mana. Lalu kalian juga akan menemukan berbagai jenis Pokemon yang tergeletak, enggak bernyawa, dan di bagian dadanya itu bolong. Hampir semua jenis Pokemon itu mengalami luka yang sama, yaitu dadanya itu bolong. Parahnya lagi, karakter yang akan kalian mainkan di sini bisa bertemu dengan karakter Pokemon Pikachu. Cuman ada cumanya nih, rupanya Pikachu yang akan kalian temukan adalah Pikachu menyeramkan karena tubuhnya itu dipenuhi darah dan ia tersenyum lebar banget ke arah kalian. Super Mario 64. Super Mario 64 kali ini berasal dari seorang pria yang cerita ketika ia sedang menonton YouTube muncul iklan game Super Mario. Karena ingin nostalgia, pria ini itu langsung membeli game tersebut karena harganya itu juga cuman $10. Beberapa hari kemudian, paket game Super Mario 64 itu kemudian datang ke rumah si pria. Saat itu juga si pria ini itu langsung ngebuka paketnya dan memainkan game Mario 64. Awalnya memang kelihatan normal dari Mario yang mulai berjalan tanpa kendala. Cuman setelah ia berhasil masuk ke stage berikutnya, ternyata muncul patahan atau stuck beberapa menit. Di sini ia menemukan Luigi alias teman Mario yang digantung. Terus berbagai lokasi tempat kejadian mengalami kerusakan besar. Lalu monster-monster aneh itu juga mulai bermunculan. Bahkan yang paling anehnya lagi, si pria ini itu berhasil menemukan lautan yang berwarna hitam gelap. Dan anehnya ketika ia memasukkan karakter Mario untuk berenang di dalamnya, ternyata ia nggak perlu menahan nafas, alias ia bisa bernafas di dalam air yang gelap. Dan yang lebih anehnya lagi, pria tersebut menemukan sebuah frame foto yang ternyata foto tersebut adalah foto keluarga si pria ini. Talking Angela. Talking Angela adalah aplikasi smartphone cerdas yang sangat disukai oleh anak-anak karena Angela itu bisa berbicara, menirukan suara penggunanya. Pokoknya berbagai fitur keren yang bisa dilakukan di dalam aplikasi Talking Angela. Nah, rupanya di sini ada sebuah rumor yang cukup creepy. Talking Angela ternyata telah disadap oleh seseorang yang memiliki skill hacking yang tinggi. Alhasil setiap pengguna aplikasi ini dapat dipantau, alias si hacker bisa mengetahui semua lokasi pengguna Talking Angela. Tujuan dari hacker tersebut juga parah banget karena ia akan memantau korbannya apakah mereka berusia 18 tahun ke atas atau ke bawah. Kalau usia korbannya ini 18 tahun ke atas, maka Angela itu nggak akan bereaksi, alias Angelanya itu normal. Tapi kalau misalkan korbannya adalah 18 tahun ke bawah, maka nantinya Angela akan berbicara kayak, nama kamu siapa? Kamu tinggal di mana? Kamu lagi apa? Sekarang kamu lagi sama siapa di rumah? Pokoknya semua pertanyaan pribadi akan ditanyakan. Nah, tentunya ini creepy banget dong. Masa aplikasi friendly malah jadi beginian? Bahkan ada juga nih sebuah kasus anak kecil yang berbicara dengan Angela, di mana si anak perempuan ini itu ditanya umurnya itu berapa. Dia itu ngejawab umurnya itu 30. Nah, Angelanya itu marah dengan nada suaranya itu keras banget dan dia bilang, kamu bohong. Kamu pasti berusia 11 tahun atau 12 tahun kan? Kamu jangan berbohong, anak nakal. The girl in the photograph. Ceritanya, di sini ada seorang murid anak laki-laki yang bernama Tom. Saat itu, Tom sedang belajar di ruang kelas selama 6 menit. Cuman ketika ia melihat ke arah luar jendela, rupanya ia melihat ada sebuah bingkai foto di lantai bawah. Si anak ini itu langsung berlari menuju ke lantai bawah dan mengambil foto tersebut. Rupanya foto tersebut isinya adalah seorang wanita yang sangat cantik mengenakan gaun dan tangannya itu membentuk sebuah ekspresi yang cukup aneh. Dibilang gaya imut juga enggak, karena gimana ya, pokoknya aneh deh. Cerita berlanjut nih, rupanya si anak laki-laki ini itu langsung memutari sekolahnya, bertanya ke semua teman-temannya apakah ia pernah melihat wanita yang ada di dalam foto. Mereka menjawab, gak pernah lihat sama sekali. Pas pulang ke rumah, ia langsung bertanya ke kakak perempuannya, dan hasilnya itu sama. Ketika malam hari tiba, terjadi hal yang cukup creepy. Jadi pas si Tom itu sedang tertidur, rupanya di jendelanya ada suara anak perempuan yang tertawa cekikikan. Dan ketika dihampiri, suaranya itu hilang. Keesokan harinya, Tom terbangun dan di hari itu juga ia bertanya ke tetangga-tetangganya. Dan hasilnya itu sama.
Nah malam berikutnya, lagi-lagi Tom mendengar suara cekikikan yang sama dan kali ini Tom memutuskan untuk pergi keluar dan tanpa disadari ia malah menyeberang jalan dan ditabrak oleh mobil yang sedang lewat. Di akhir cerita sebelum Tom meninggal, ia sempat melihat wujud anak perempuan tersebut yang tersenyum dan lagi-lagi menghilang. The Grifter adalah video tape aneh yang diunggah pertama kali pada tahun 2009 di forum 4chan. Video tersebut berisikan gambar-gambar disturbing, gelap, dan kurang cocok ditonton oleh orang-orang yang fobia dengan kegelapan. Selain itu ada juga background yang benar-benar disturbing banget. Lalu kalian juga bisa menemukan sosok karakter aneh dan jumlahnya itu ada banyak, sekitaran 2-3 orang. Di bagian ending videonya itu juga akan muncul sosok bayi yang baru saja dilahirkan, tapi tetap aja gak ada yang tahu video tersebut berasal dari mana. Intinya nih, setelah video tersebut udah dirilis, rupanya ada kabar yang gak enak nih. Banyak berita orang-orang mengalami gangguan mental setelah menonton video The Grifter. Mereka mengatakan seolah-olah di dalam otak mereka tiba-tiba kayak mengingat sebuah memori yang gak jelas. The Holder menceritakan tentang sekelompok orang yang melakukan pencarian ke seluruh kota untuk menemukan item magic atau benda magic yang dapat digunakan sebagai ilmu penyembuhan. Kurang lebih item magic yang dapat ditemukan jumlahnya ada sebanyak 2538. Nah cerita ini itu kabarnya beredar di 4chan dan disebarkan oleh seseorang yang ternyata orang ini itu fanatik banget dengan paranormal. The Portrait mengisahkan tentang seorang pemburu yang menemukan sebuah cabin tidak berpenghuni. Nah karena ia sudah berburu sampai larut malam dan jalan untuk pulang juga jauh banget, si pemburu memutuskan masuk ke dalam cabin dan tidur di dalamnya. Gak lama setelah itu, sekitaran jam 1 pagian, ia terkejut karena semua ruangan cabin dipenuhi dengan foto portrait hitam putih dan di dalamnya ada wajah manusia yang menghadap ke arah si pemburu. Karena ketakutan, pemburu ini itu menutup matanya dan tiba-tiba sudah pagi. Nah anehnya lagi, ketika si pemburu ini bangun, rupanya foto yang ia lihat semalam itu tiba-tiba menghilang dan pas dicari nggak ada. Cerita kali ini berasal dari kartun yang berjudul The Loud House. Anyway, kalau misalkan kalian penasaran, kartun ini itu masih tayang di TV Nickelodeon. Ada yang berbahasa Indonesia dan ada juga yang berbahasa Inggris. Nah ceritanya di sini itu kan ada satu episode di mana ada sosok karakter perempuan bernama Lori. Nah Lori itu juga punya adik laki-laki yang bernama Lincoln. Ini kan ceritanya si Lori itu kayak nggak sengaja ngancurin gamepad milik si Lincoln. Nah adegan ini itu aslinya ada ya di versi originalnya. Cuman ketika si Lincoln ini marah, disinilah adegannya itu mulai dipotong. Jadi versi adegan yang dipotong itu adalah Lincoln itu marah dan memaki Lori. Di sini ia melempar HP Lori sampai pecah dan memukul Lori sampai berdarah. Lalu scene berikutnya ada Lynn yang datang dan mengajak Lincoln untuk bergulat. Lincoln itu semakin marah dan melampiaskan amarahnya kepada Lynn. Intinya di dalam Lost episode Loud House semuanya berakhir dengan darah. Oke itu dia guys, cerita kita hari ini tentang Internal Iceberg Creepypasta part keempat. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video gua kali ini, kalian bisa like video gua, share video gua ke teman-teman kalian supaya kalian lebih tahu tentang creepypasta itu seremnya kayak gimana, serunya kayak gimana. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar di bawah. Kalian bisa koreksi gua karena apa yang gua bahas di sini juga pasti ada kurangnya. Kalau misalkan ada yang kurang, tolong dikoreksi. And kalau misalkan kalian mau request cerita-cerita creepypasta yang lain, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalkan rame yang nge-up, ceritanya akan kita bahas di next video. So see you guys on the next video.